pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus seorang pemuda di Merauke yang memperkosa mahasiswi. Bangkai babi dibuang sembarangan, warga Mimika, Papua Tengah, keluhkan bau tidak sedap. Ratusan sapi mati digigit nyamuk di Merauke. Motor dan telepon genggam ini adalah milik mahasiswi perguruan tinggi di Merauke yang menjadi korban pemerkosaan. Barang bukti ini disita dari pelaku yang ditangkap polisi Jumat malam setelah buron 2 minggu. Selain itu, polisi juga menyita parang yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku menyergap korban di Jalan Pemakaman Yobar, Merauke sekitar pukul 7:30 pagi. Ia mengancam korban dengan parang dan memaksa korban melayani hawa nafsunya. Setelah korban tak berdaya, pelaku membawa kabur sepeda motor dan telepon genggam korban. Saat itu korban inisial DW, mahasiswi yang hendak berangkat atau sudah berangkat dari rumah menuju kampus. Namun setelah di perjalanan, tepatnya di TKP di wilayah Pekuburan Buti, korban melintas dan tiba-tiba pelaku inisial SK atau alias S, usia 17 tahun, tiba-tiba muncul dari areal kuburan dengan membawa sebilah parang, memegang tangan korban dengan ancaman parang di leher untuk menyuruh korban mengikuti pelaku ke dalam areal kuburan. Dari areal kuburan sekitar 50 meter pelaku membawa korban. Sesampai di sana, korban tetap diancam dengan parang di bagian leher, kemudian melucuti celana panjang dan juga celana dalam korban. Kemudian pelaku melakukan tindakan pemerkosaan. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Kampung Jati, Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kantor Imigrasi Jayapura saat ini memproses hukum 8 warga Papua New Guinea yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Ke-8 warga Papua New Guinea ini masuk ke Papua dengan menyelundupkan buah pinang. Mereka juga masuk ke Indonesia tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian. Mereka ditangkap tentara, selanjutnya diserahkan ke imigrasi. Dari pihak Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing akan melengkapi berkas untuk diajukan ke Kejaksaan Negeri berikut dengan barang bukti. Kemudian dari Korwas pun kami akan berkoordinasi Korwas PPNS yang ada di Polda Papua. Dan setelah lengkap P21 kami akan mengajukan ke Kejaksaan untuk mengambil keputusan. Dari ke-8 orang tersebut kemungkinan dalam waktu dekat dengan tidak memakan waktu yang cukup lama kami ajukan ke Kejaksaan. Sebelumnya juga kami telah mengajukan ke Pengadilan Negeri. Ada 3 tersangka yang menyelundupkan famili, tinggal menunggu putusan dari pengadilan.
P21 dan Kejaksaan sudah tinggal menunggu putus dari pengadilan untuk disidangkan. Sejak Januari hingga akhir April, kantor imigrasi Jayapura menangkap 19 warga Papua New Guinea. 10 diantaranya dikirim ke rumah detensi dan sisanya dideportasi. Pendatang gelap dari negara tetangga ini masuk melalui perbatasan Skou. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Badan Narkotika Nasional Papua Sabtu lalu memusnahkan 1 kg narkoba jenis ganja yang disita dari 2 tersangka. Salah satu tersangka adalah warga Papua New Guinea. Pemusnahan barang bukti di halaman kantor BNN Papua, Kelurahan Gurabesi, Kota Jayapura. Barang bukti ganja tersebut dibakar dan disaksikan kedua tersangka. Kedua tersangka ditangkap di Abepura. Tersangkanya ada 2. Yang pertama adalah Dentel Menepel Matau alias Jen. Kiri, ya. Kemudian John Keles alias Ju. Yang bersangkutan tertangkap tangan pada saat menyimpan, memiliki dan menguasai 50 bungkus ya, jenis narkoba jenis ganja. Setelah diuji di laboratorium forensik, maaf, itu beratnya 19,69 gram. Jadi 1,009,69 gram. Ya, 1 kilo lebih. Kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Warga di Jalan Budi Utomo, Mimika, Papua Tengah mengeluhkan bau tidak sedap karena banyaknya bangkai babi yang dibuang sembarangan. Warga menduga bangkai babi itu sengaja dibuang pemiliknya karena babi tersebut terpapar penyakit flu babi. Bangkai babi sengaja dibuang di tempat pembuangan sampah, bahkan ada yang dibuang di pinggir jalan. Gue kurang tahu ya. Dari kapan, karena saya keluar memang sudah ada di situ. Orang dari luar tahu karena memang sudah ada di situ, baru saya lihat. Tidak tahu warga sekitar sini kah atau dari mana kah, kurang tahu juga saya. Dan antara tadi malam sama tadi pagi, tadi subuh kayak itu. Kurang lebih mungkin ada 3-4 ekor itu. Ya. Orang ada sudah bakar separuh di situ itu. Itu yang terlihat itu baru dibuang. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Peternakan mengimbau peternak babi mengubur bangkai babi di lokasi yang sudah ditentukan agar tidak mengganggu warga lain. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.